dalam kebaktian kaum Malangambu. kaum perempuan pada sore hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam pertemuan ibadah pada sore hari ini. Baiklah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Ya, dengan penuh sukacita kita akan nanti belajar bersama-sama oleh seseorang yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ibu Reti ya, Inswi Wardani ya. Semoga firman Tuhan dan persekutuan kita pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita katakan dengan mengangkat puji. Masih di mute Bu Duha. Oh ya, baik. Baiklah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kesempatan pada malam hari ini Tuhan adalah sebuah anugerah Tuhan kepada kami, di mana kami boleh berjumpa kembali dengan Tuhan. Dan di dalam persekutuan kami ini juga kami boleh berjumpa dengan sesama kami oleh ibu-ibu di kaum perempuan di GKP Dayakolot. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan memuji dan memuliakan Engkau. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami rindu supaya melalui persekutuan kami pada sore hari ini, hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan, hidup kami diubahkan oleh-Mu, semakin hidup kami Tuhan boleh semakin menjadi hidup yang
berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Teringat kami Tuhan buat ibu-ibu yang lain yang belum sempat hadir pada saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada dan apapun yang menjadi kegiatan mereka pada malam hari ini. Ya Tuhan yang baik, kami mau serahkan seutuhnya waktu kami pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai kesudahannya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan urapi kami semua agar hati, pikiran, dan jiwa kami boleh tertuju hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan biarlah kiranya Tuhan siapkan hati kami supaya firman-Mu itu nanti Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, doa syukur kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan kembali memuji Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dengan lebih bersukacita, kita angkat lagi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku tuturkan tajammu-jamu, tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Reti. Kami persilakan. Maaf ya. Baik, nggak apa-apa Bu Yuli. Terima kasih Bu Duha atas waktunya. Selamat malam, ibu-ibu terkasih. Selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama. Saya senang sekali hari ini kita mau membahas satu tema yang menarik mengenai belajar mencukupkan diri. Tapi sebelumnya kita mau minta tuntunan Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Mari ibu-ibu terkasih kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau sore hari ini kami bisa bertemu kaum perempuan GKP Dayakolot yang luar biasa ini, yang setia Tuhan, yang selalu rindu untuk bersekutu dan mencari firman-Mu. Kiranya Tuhan, waktu yang telah kami semua sediakan tidak berlalu dengan sia-sia. Kami hadir di sini tidak pulang dengan sia-sia. Kami boleh mendapatkan kekuatan baru dan kami boleh belajar sama-sama untuk mencukupkan diri dengan apa yang kami miliki. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menuntun agar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh
Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan Roh Kudus yang bekerja di setiap hati agar kami bisa mempelajari sesuatu, tapi bukan hanya belajar, tapi kami mau berubah untuk menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya izin share ibu-ibu yang terkasih. Seperti yang di pamflet, di poster, mungkin agak berbeda dengan yang di warta ya, karena ada perubahan. Yang sebelumnya kita belum dapat setara baru dari kita pakai tema setara tahun lalu, tapi ketika setara yang baru sudah datang, nah kami update, kami memilih untuk menggunakan setara yang tahun ini 2022, dan temanya yaitu tentang belajar mencukupkan diri. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau bagikan satu cuplikan film. Film ini judulnya Shopaholic. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah nonton, ada yang belum. Tapi ini menggambarkan seorang perempuan yang mungkin hobinya sama dengan kita ya. Nanti kita saksikan, tidak akan lama. Saya akan putarkan beberapa menit saja. Saya mah senang. Kita saksikan bersama. Cerita film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Rebecca atau Becky yang memiliki hobi belanja atau bisa disebut shopaholic. Dan ketika tagihan kartu kreditnya keluar, Becky menjadi pusing karena dia hanya bekerja sebagai wartawan bergaji pas-pasan. Nggak lama kemudian, Becky berganti baju di kantor sahabatnya yang bernama Susie karena dia berencana untuk melamar pekerjaan di majalah fashion bermerek Elite. Dan di perjalanannya, Becky nggak sengaja melihat selendang hijau pada sebuah manekin di dalam toko. Kemudian saat mendekat, Becky menjadi ragu untuk belanja karena dia memiliki tagihan kartu kredit sebesar $900. Tapi tiba-tiba manekin itu bisa berbicara dan merayu Becky untuk membeli selendang itu seharga $120. Akhirnya Becky yang nggak bisa menahan godaan manekin, mulai membayar ke kasir dengan uang cash dan beberapa kartu kredit. Sayangnya, kartu kredit Becky yang terakhir ditolak sehingga dia berlari ke pedagang hotdog di pinggir jalan. Di sana Becky berniat menukar ceknya dengan uang $20 untuk membeli selendang tadi. Namun karena pedagang itu menolak, Becky berbohong kalau dia butuh selendang itu untuk bibinya yang sedang sakit sehingga pria Iya, sampai di sini saja. Nanti lanjutannya saya akan share linknya, ibu-ibu bisa tonton sendiri ya. Jadi film ini menggambarkan seorang bernama Becky atau Rebecca. Dia punya hobi belanja, padahal dia penghasilannya nggak terlalu banyak. Artinya dia punya gaji ya seperti saya, karyawan itu kan gajinya ya sudah pasti ya segitu-segitu aja setiap gajian. Tapi keinginannya untuk berbelanja itu sangat kuat, sehingga akhirnya dia masuk dalam masalah hidupnya, yaitu terlilit utang karena dia tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk belanja. Nah, dari film ini kita mau sebentar, mungkin Bu Yuli dan yang tadi saya izinkan untuk jadi co-host bisa sambil mengadmit. Ya, karena ada yang masuk dari tadi belum di-admit, sebentar ya ibu-ibu ya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Sebagian besar perempuan suka belanja. Setuju atau tidak ibu-ibu? Ya, setuju ya. Senang sekali gitu ya kita belanja, sehingga kan belanja itu butuh uang ya. Jadi perempuan itu merasa aman ketika ada uang. Ada uang di dompetnya, cukup untuk belanja bulanan, cukup untuk belanja dapur gitu ya. Apalagi kalau diizinkan untuk lihat-lihat gitu ya. Bahkan kalau cuma ke minimarket pun rasanya kita senang melihat apa ya, yang nggak pengen dibeli pun jadi dibeli gitu ya. Karena ya itu nature-nya kita suka belanja. Nah, karena kesukaan kita belanja, maka kita ini sebagian besar perempuan rasanya kalau nggak punya uang itu nggak tenang gitu, pusing gitu, sakit kepala gitu ya. Kalau
misalnya kalau suaminya gitu ya nggak punya uang, biasanya jadi uring-uringan dan lain-lain. Nah, kebanyakan perempuan bisa mengalami hal itu karena eh, rasanya nggak enak gitu kalau kita nggak bisa membeli sesuatu. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Kita baca dulu Ibrani yang 13 ayat 5. Di situ firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Ibrani 13 ayat 5 ini mengingatkan kita hari ini untuk janganlah kita menjadi hamba uang. Janganlah kita menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah diri kita dengan apa yang kita miliki. Nah, kita mau gali lebih lanjut, apa sih ibu-ibu hamba itu? Boleh ada yang mau kasih komentar, hamba itu apa ya? Ya, hamba ya, hamba. Hamba itu abdi ya, definisinya. Hamba itu budak. Hamba itu orang upahan atau pelayan. Jadi ketika dikatakan hamba, maka artinya seseorang menyerahkan dirinya untuk diperbudak oleh seseorang atau sesuatu, sehingga dia tidak punya kebebasan untuk berkata tidak. Karena dia sudah memberikan dirinya sebagai hamba terhadap seseorang atau terhadap suatu, maka apapun yang diminta oleh tuannya, dia pasti lakukan demi tuannya itu. Baik itu tuannya itu seseorang atau sesuatu. Nah, hamba uang artinya menuju kepada seseorang yang diperhamba atau diperbudak oleh uang. Jadi dia nggak bisa menolak ketika ada tawaran yang menggiurkan, tetapi tawaran ini harus membuat dia melakukan hal-hal yang mungkin Tuhan nggak berkenan, tapi karena demi uang dia berani untuk melakukannya. Kapan lagi kesempatan ini datang, apalagi uangnya besar. Nah, itu membuat kita menyerahkan diri kita untuk mau melakukan apa saja demi uang. Itu artinya hamba uang. Jadi ketika Tuhan mengatakan jangan kita menjadi hamba uang, artinya bukan berarti kita nggak boleh punya uang, bukan berarti kita nggak boleh memiliki harta, tetapi Tuhan tidak mau kita ini diperbudak, kita ini diikat, kita nggak punya kebebasan untuk melakukan kebenaran karena kita melakukan itu demi uang. Nah, itu yang malam ini kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan. Apa saja ibu-ibu yang terkasih ciri-ciri dari hamba uang? Nah, ciri-cirinya yang pertama, biasanya seorang yang mengikatkan dirinya pada uang, dia itu setia pada Tuhan kalau diberkati. Jadi jika dia diberi berkat, dia tidak akan berpaling dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak memberi berkat, maka dia akan mencari siapa nih yang bisa menolong keuangannya. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mencari jalan keluar lain. Apakah itu benar atau tidak menurut firman Tuhan, dia tidak peduli. Yang penting dia membutuhkan uang. Kemudian ciri yang kedua, biasanya orang yang menjadi hamba uang, dia memusatkan. Memusatkan artinya dia fokus hatinya, pikirannya, jiwanya hanya untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja untuk mengumpulkan harta, bukan. Tetapi orientasi hidupnya ya cuma untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Dia nggak peduli sama Tuhan, dia nggak peduli sama hal-hal yang rohani, dia nggak firman Tuhan gitu ya. Mungkin baca firman Tuhan hanya setahun sekali saat Natal gitu ya. Karena ya hal-hal seperti itu tidak menyenangkan hatinya. Yang menyenangkan hatinya ketika dia bisa mendapatkan uang lagi dan lagi. Dan ciri yang ketiga, dia tidak pernah puas mendapatkan sesuatu dan selalu ingin lebih lagi.
tidak puas dapatkan sesuatu, selalu ingin lebih, ya. Ketika kondisi keluarganya mungkin tidak sesuai dengan harapannya, dia nggak peduli cara apapun yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Yang penting dia bisa mendapatkan lebih. Nah, ini adalah 3 ciri-ciri orang yang terikat dengan uang, orang yang menghambakan diri terhadap uang. Dia istilahnya mau melakukan apa aja yang penting uang. Nah, lalu perilaku yang dapat muncul dari seorang hamba uang biasanya apa saja? Sebentar. Oke, bisa jadi karena uang dia bisa jadi mencuri, mengambil hak orang lain untuk dirinya, mengambil apa yang bukan haknya untuk dirinya. Kemudian bisa juga dia memanipulasi, ya, memanipulasi data, memanipulasi laporan keuangan, memanipulasi kwitansi, apapun. Yang penting dia bisa mendapatkan uang lebih dari hal-hal seperti itu. Kemudian bisa juga dia menipu untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya tidak dia dapatkan. Atau juga dia tidak ragu untuk menjual dirinya, menjual harga dirinya. Ya, kalau kita lihat di TikTok saat ini, ya, saya lihat postingan istilahnya para pelakor gitu ya, mereka dengan bangga gitu ya men-show off tuh, lihat ya, nggak apa-apa sih kamu di rumah sama dia, tapi kan kalau di luar suamimu sama aku, yang kayak gitu-gitu sekarang jadi bahan tontonan yang biasa gitu. Orang udah bangga, orang udah nggak ada malu lagi ketika mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya itu harusnya tidak dilakukan. Ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai, bahkan nilai norma budaya, susila, ya. Tapi makin sekarang orang tidak malu lagi untuk melakukan hal itu, bahkan terbuka, karena uang membuat dia happy. Uanglah yang membuat happy, dia sudah tidak peduli dengan nama baik dan harga dirinya. Dan yang terakhir, dan masih banyak lagi sebenarnya, ini hanya beberapa perilaku saja, dia bisa meninggalkan iman karena uang. Meninggalkan iman karena uang bukan hanya berarti dia ganti agama sih. Dia bisa saja tetap Kristen, tetapi imannya tuh tidak kepada Tuhan. Agamanya tetap KTP. Ke gereja mungkin masih, tetapi ketika dia dalam kehidupan sehari-hari, ketika dia mengalami kendala dengan keuangan, ketika dia berhadapan dengan uang, dia tidak bisa peka dengan imannya. Dia tidak bisa menggantungkan hidupnya dengan imannya. Dia yang penting saya dapat uang. Nah, seperti itu. Jadi meninggalkan iman tidak harus ganti agama juga, tapi tidak lagi beriman bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bagi dia itu sesuatu yang ya logis aja deh, logis aja, realistis aja. Sekarang keadaan kita seperti apa? Nah, biasanya orang yang seperti itu mulai meninggalkan imannya, tidak percaya, ragu bahwa Tuhan akan menolong, sehingga dia mengambil jalan-jalan yang harusnya tidak dilakukan sebagai seorang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Francis Bacon mengatakan uang adalah hamba yang baik. Namun, uang itu juga bisa menjadi tuan yang buruk. Jadi kita tidak dilarang menjadi orang kaya, ibu-ibu. Tapi ini mengenai bagaimana kita melihat uang. Apakah itu uang segalanya bagi kita? Apakah dia tuan? Atau kita menjadikan uang itu hamba kita. Dengan uang kita bisa melakukan sesuatu yang berguna, gitu ya. Kita yang mengendalikan uang. Nah, cara kita melihat uang itu membedakan bagaimana kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang uang itu penting, namun jangan sampai kita ini seolah diatur oleh uang. Kitalah yang harus mengatur uang dalam kehidupan Anda. Jadi uang itu bisa menjadi hamba yang baik kalau kita yang mengaturnya, tetapi ketika kita menjadikan dia tuan, maka dia akan membawa kita, hidup kita tanpa kita sadari akan jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah dalam hidup ini. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan bahwa siapa yang mencintai uang
tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi uang itu bukan sesuatu yang dosa. Memiliki uang bukan sesuatu yang berdosa. Mempunyai banyak uang bukan sesuatu yang berdosa. Tetapi sikap hati kita mencintai uang, itulah yang menjadikan akar kejahatan. Ketika kita mencintai uang, maka kita akan semakin lama semakin haus untuk terus, ya, semakin kecanduan dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, dia tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. 1 Timotius 6 ayat 10 juga mengingatkan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uang itu bukan sumber masalah. Uang itu bukan sesuatu yang kita nih harus miskin dalam hidup, tidak juga. Karena Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk memberkati, kita bisa menggunakan uang salah satunya sebagai hamba kita untuk memberkati orang lain. Tetapi ketika sudut pandang kita, hati kita dikuasai oleh cinta akan uang, disitulah mulai masalah timbul. Cinta uang bisa membuat kita berpecah, saudara bisa menjadi musuh hanya karena uang. Jadi karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, kita jangan benci uangnya, tapi maksud saya hati kita jangan terpaut kepada uangnya. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatu. Tuhan yang memberkati, uang itu datang karena Tuhan yang memberkati. Karena kalau kita menjadi hamba uang, ketika kita memperoleh kekayaan, kita akan berbangga diri dan mengatakan, ini karena hasil jerih payah saya. Siang malam saya bekerja. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberkati kita. Nah, bagaimana dengan mencukupkan diri? Mencukupkan diri artinya kita bijaksana sebagai seorang perempuan untuk menggunakan uang yang kita miliki. Apalagi kalau kita misalnya tidak bekerja, apalagi saya ini karyawan biasa, ya nggak punya jabatan, penghasilannya pas-pasan ya, bisa UMR. Ya UMR berapa sih? Paling 3 juta, 4 juta ya. Kalau kita tidak bijaksana menggunakan uang, maka kita akan jatuh ke dalam berbagai masalah keuangan. Bukan menjadikan uang sebagai yang utama, yang mampu menyingkirkan Tuhan. Nah, mencukupkan diri artinya kita tidak menjadikan uang itu sebagai yang utama dalam hidup ini. Jangan sampai kita tiap hari ribut hanya karena uang. Di rumah ribut hanya karena uang. Nah, karena kalau kita ributnya uang, maka Tuhan itu jadi tersingkir dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita belajar mencukupkan diri, kita juga belajar untuk membangun rasa percaya kepada kuasa dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita belajar mencukupkan diri, Tuhan ya ampun, gaji saya cuma segini nih, 3 juta, 4 juta gitu ya. Sekolah, SPP aja berapa gitu ya. Tapi ketika kita belajar mencukupkan diri, kita serahkan kondisi keuangan kita kepada Tuhan, dan Tuhan, biarlah Tuhan sampai akhir bulan nanti kita akan cukup. Gimana caranya? Itu cara Tuhan. Dan saya menghidupi kehidupan yang seperti itu setiap bulannya gitu ya. Jadi kalau dihitung mah gaji mah nggak cukup gitu. Tetapi aneh, setiap sampai gajian lagi cukuplah, kita nggak harus gedor-gedor tetangga untuk minta pinjaman gitu, nggak harus. Jadi ketika kita belajar mencukupkan diri dan kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan yang akan bantu, maka disitulah iman kita pun akan dibangun. Apa yang dapat kita lakukan ibu-ibu untuk dapat menjalani gaya hidup mencukupkan diri? Ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sama-sama mulai belajar untuk mencobanya. Nah, nomor 1 dulu ya. Jangan membanding-bandingkan. Nah, biasanya perempuan tuh suka membanding-bandingkan. Ya, banding-bandingkan dengan temannya, membanding-bandingkan dengan tetangga, membanding-bandingkan dengan si ibu A, si ibu ini. Ya, membandingkan apa yang dia pakai, membandingkan penghasilan, membandingkan rumahnya dan lain-lain.
Nah, yuk kita belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri kita lah dengan siapa-siapa. Cukup ya ini diri kita, dengan keadaan kita cukup kita syukuri, terima kasih. Sampai saat ini kita masih bisa makan pun itu sudah terima kasih Tuhan. Ya. Kemudian jangan ingin terlihat kaya. Ya, kebanyakan orang yang punya mental miskin atau mindset miskin itu bukan masalah miskin keuangan, tetapi masalah cara pandangnya. Dia ingin terlihat kaya, padahal sebenarnya keadaannya biasa-biasa aja. Nah, ini juga yang membuat kita nanti bisa terjerat kepada pola hidup yang tidak bisa mencukupkan diri. Tidak perlu membuat orang terkesima dengan penampilan kita, dengan baju kita yang bagus, dengan sepatu kita yang bagus, bermerek gitu. Nggak perlu gitu ya, buat apa. Tapi penampilan sederhana, saya lihat ya kita, maksud saya yang punya Facebook itu apa, Mark Zuckerberg ya. Nah, dia nggak orang kaya banget, tapi bajunya tiap hari cuma abu-abu itu doang gitu ya. Ya karena memang dia kaya beneran. Nah, kita kadang-kadang kondisi pas-pasan tapi kita pengen terlihat kaya biar orang impress mungkin sama kita. Nah, itu saya juga bertobat untuk tidak melakukan hal gitu ya. Cukupkan dengan apa yang, kalau bajunya masih ada nggak usah beli lagi gitu ya. Ngapain nambah-nambah lemarinya udah penuh, terus baju yang kemanain juga ya. Cukupkanlah dengan apa yang kita miliki. Tidak perlu membuat orang terkesan atau kita pengen orang menganggap kita kaya, itu nggak perlu ya. Kemudian jangan juga hidup berdasarkan apa kata orang. Malu nanti kata orang apa gitu ya kalau pakai bajunya ini terus gitu ya. Malu sepatunya udah setahun gak ganti-ganti, atau apalah tasnya dan lain-lain, atau mobilnya lah, atau apa, nggak perlu ya. Jangan hidup berdasarkan kata orang, karena ya orang sih bebas aja ya berpendapat, komen tentang kehidupan kita, tapi kan mereka nggak tahu kehidupan kita, pergumulan kita. Jadi cukuplah kita mensyukuri apa yang kita punya. Orang lain mau bilang apa ya tutup telinga aja gitu ya. Tetap happy dengan apa yang kita miliki, walaupun mungkin kita tidak seperti orang lain mungkin ya, karena kita tidak pernah tahu pergumulan orang. Bisa saja dia terlihat kaya tapi nggak bahagia, atau mungkin bisa saja dia terlihat miskin tapi sebenarnya dia nggak miskin, bisa juga. Jadi kita nggak pernah tahu kehidupan masing-masing pribadi. Jadi nggak perlu juga kita hidup berdasarkan omongan orang, apa kata orang. Just be yourself aja, jadilah diri kita sendiri. Dan yang kelima, kita bisa latih diri kita untuk menahan diri. Misalnya kita belajar untuk latihan puasa. Mungkin kalau puasa makan gak kuat, ya deh puasa apa ya, puasa jajan. Biasanya tiap hari ini saya selalu ngebaso, Tuhan saya mau puasa. Ya puasa ini kan mungkin gak diajarkan secara baku ya, tapi maksud saya ini masalah komitmen kita saja dengan Tuhan. Kita mau deal-dealin apa sama Tuhan. Tuhan saya mau belajar nih untuk gak boros. Saya mau puasa untuk gak jajan. Biasanya kita jajan, jadi gak jajan selama seminggu misalnya, itu juga bisa puasa. Atau biasanya Tuhan saya beli baju nih setiap minggu, saya mau belajar untuk gak beli baju setiap minggu gitu. Setiap hari kita check out ya di Tokopedia atau Shopee gitu ya, karena diskon. Kadang-kadang kan perempuan gitu nggak butuh pun karena terlihat diskon kita cek apa ya, masukin ke keranjang gitu, order gitu ya. Ya Tuhan mau puasa deh saya untuk tidak melihat-lihat Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu ya, untuk belajar menggunakan keuangan dengan bijaksana, menabung ya, mempersiapkan tabungan. Jangan sampai setiap ada uang pengennya dihabiskan, sehingga nggak pernah ada tabungan untuk hari esok, karena kita nggak tahu hari esok mungkin ada kebutuhan yang lebih besar. Jadi melatih diri untuk menahan diri itu juga perlu, salah satunya dengan berpuasa. Ketika ibu-ibu bisa juga berpuasa menahan makan, itu juga bisa membantu kita melatih diri kita untuk terbiasa menahan diri untuk hal-hal yang mungkin kita sulit untuk tidak menahan diri, yang mungkin kita kecanduan di dalamnya. Atau juga bisa puasa untuk tidak sosial media gitu ya, kalau saya agak sulit itu. Nah itu bisa juga. Jadi mungkin hal-hal ini bisa kita sama-sama coba untuk bisa kita hidup mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, apa adanya kita, apa kondisi kita. Dan kita lanjutkan Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Di situ tertulis bahwa karena Allah telah berfirman, Aku
sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ini ayat sebenarnya dahsyat banget kalau kita mau merenungkannya, mendalaminya, mengucapkannya sampai ke lubuk hati yang paling dalam ya. Kalau Tuhan yang berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, seberapa besar kita bisa mempercayakan hidup kita di tengah mungkin kondisi keuangan yang pas-pasan. Disitulah iman kita diuji. Kalau kita nggak kuat, maka kita akan mudah tergiur untuk mungkin cepat-cepat nyari pinjaman ke tetangga atau melakukan hal-hal yang harusnya kita tidak lakukan. Ya, apalagi nekat pakai kartu kredit ya, kayak Becky tadi ya, pinjaman online yang dimana itu membuat kita akan terbelit dengan utang. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan pegang firman Tuhan dan kita latih diri kita untuk Tuhan, ayo tunjukkan jalannya. Ketika saya lagi masalah, ketika kondisi keuangan pas-pasan, Tuhan pasti akan mencukupkan dengan caranya. Ya udah, pasrah, terus ikuti tuntunan Tuhan, maka nanti Dia akan menunjukkan caranya. Dan ketika kita mengalami kemenangan iman ini, maka itu akan membuat rasa iman kita kepada Tuhan tuh semakin bertumbuh setiap harinya, karena kita mengalami, oh iya ya, Tuhan memelihara hidup saya nggak perlu melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, tapi Dia mencukupkan kebutuhan saya. Lalu ayat 6, sebab itu kita kaum perempuan yang dikasih Tuhan bisa berkata setiap harinya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi setiap ada masalah, katakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang bisa manusia lakukan terhadap aku? Diomongin orang, ya udah nggak apa-apa, diomongin aja, gitu ya. Diomongin orang, ih kok kamu bajunya itu aja, gitu ya. Ih kok kamu nggak pernah ini dan lain, nggak apa-apa gitu. Emang mereka bisa apa dalam hidup kita? Artinya, ya sudahlah, arahkan pikiran, mata, dan hati kita kepada Tuhan. Katakan saja ketika kita lagi mengalami masalah, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Maka ketika kita membangun iman kita, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menunjukkan caranya, dan itu akan membuat sukacita dari dalam hati kita keluar, dan syukur kita kepada Tuhan akan kita naikkan, karena pertolongan yang dari Tuhan itu akan dirasakan sangat berbeda dengan pertolongan yang kita dapat karena usaha kita mencari-cari pertolongan pada manusia. Itu kita akan rasakan sangat berbeda. Jadi kesimpulannya, uang itu memang sangat penting, ibu-ibu, dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Namun, jangan sampai kita menjadi hamba uang dan menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita. Arahkan hati, pikiran, dan keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong dan pemelihara kehidupan kita. Dan mari kita belajar mencukupkan diri, artinya kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur dan tidak memberikan diri kita dikuasai oleh keinginan kita. Nah, itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Kita bisa berdiskusi, ada 2 pertanyaan yang bisa kita sharingkan. Mungkin ibu-ibu bisa sharing. Yang pertama ini, bagaimana ibu-ibu memahami dan menerapkan pola hidup yang mencukupkan diri? Langsung ya, dengan ceritakan pengalaman ibu-ibu yang menaruh keyakinan pada Tuhan dalam hal mencukupkan kebutuhan hidup Anda. Nah, ini bisa sambil dijawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Bukan dijawab ya, maksudnya boleh ibu-ibu sharing. Mungkin ada yang mau berbagi agar kita sama-sama mendapatkan kekuatan di sore hari ini. Silakan, siapa yang mau duluan? Apakah ibu-ibu sudah memahami dan menerapkan pola hidup yang mencukupkan diri? Nah, kalau sudah, mungkin bisa dibagikan juga tipsnya kepada kita nih, Bu Vera nih, sepertinya nih.
sudah mendekatkan wajahnya. Silakan Bu Vera. Ya, mencukupkan diri itu kan kalau buat saya itu sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan saja ya, bukan sesuai keinginan. Kalau ibu-ibu punya kebutuhan baju, ya baju itu kan bukan sesuatu yang harus branded ya. Seperti itu, baju yang penting dia berfungsi sebagai pakaian. Dan sama dengan makanan sebenarnya. Makanan itu berfungsi nggak sebagai makanan yang menyehatkan kita. Nggak mesti juga kita harus makan misalnya makanan yang mahal-mahal ya. Tahu tempe juga kalau kita nggak punya duit, atau telur tuh kegemaran saya tuh. Nah itu juga bisa mengenyangkan kita kan ya, memberi kesehatan juga, memberi protein sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Saya melihat apa yang kita inginkan dan kita butuhkan itu kan berbeda. Dan kita harus melihat dalam hal kita spending duit ya, itu harus kita lihat fungsinya apa. Fungsi apa? Kalau dulu waktu masih saya belum nikah, saya kalau pakai apa tuh harus branding gitu ya. Dalam arti apalagi saya dulu kerjanya di banknya harus kelihatan gitulah. Tapi ketika kita melihat adanya, apalagi ketika kita mengalami masa-masa sulit, ibu-ibu kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Saat nggak ada duit, ya kalau saya biasanya ada yang kerja di rumah, saya nggak usah pakai pembantu. Saya kerjain sendiri. Kalau lagi nggak ada duit, tadi saya katakan, ya makanan ya, tapi bukan berarti kita nggak akan pernah makan ayam juga ya. Pasti kita ada waktunya. Jadi yang titik poin itu apa yang kita butuhkan. Dan segala sesuatu yang kita beli itu, apakah berfungsi dengan baik. Itu. Kalau tidak ada fungsinya, hanya jadi pajangan, buat apa juga. Kadang kita beli buku ya misalnya. Suka beli buku, saya juga suka beli buku, tapi nggak dibaca. Nah ini kan nggak ada fungsinya juga, jadi nggak masuk juga ke pikiran saya gitu, hanya habisin duit. Kadang saya lihat buku itu masih ada plastiknya gitu ya. Aduh, ini belum dibaca ternyata, tapi dibeli. Nah itu akhirnya kita belajar untuk sesuai dengan kebutuhan dan apakah itu sesuai dengan fungsi yang kita harapkan seperti itu. Seperti itu Bu Reti. Iya, terima kasih Bu Vera ya. Jadi benar ya, kita seringkali membeli itu karena keinginan, bukan kebutuhan. Jadi ya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Belilah yang benar-benar butuh. Kalau memang kondisinya lagi nggak bisa membeli daging, ya belilah tahu tempe ya sesuaikan ya, jangan pengennya makan enak terus pengennya ke kafe terus ya. Ya saya sudah mulai bertobat ya dari pola hidup yang seperti itu ya. Jadi ya kita hidup sederhana, cukupkan dengan kemampuan kita sehingga kita tidak jatuh kepada hal-hal yang justru bikin kita pusing ke depannya. Terima kasih Bu Vera sudah mengingatkan kita juga. Silakan, ada lagi ibu-ibu yang mau sharing? Saya Bu. Boleh Bu Marta ya. Bagaimana Anda memahami dan menerapkan pola hidup yang mengucapkan? Kalau saya Bu ya memang keadaan pas-pasan. Kalau saya mah ya ada seadanya gitu. Ayo belanja mah suka Bu kalau ada uang, kalau enggak mah ya enggak lah. Yang ada-ada aja gitu. Itu mah nggak tahu pola hidup yang mencukupkan, nggak punya gitu ya. Terus keinginan memang seperti orang normal ya Bu, ingin itu, ingin ini, tapi memang ngelihat keadaan gitu, keuangan tidak mencukupkan ya sudah dipendam saja, kapan saja kalau ada rezeki gitu. Terus mengenai kehidupan sehari-hari, memang kalau anak ingin sekali-kali mah bolehlah.
Tapi kalau keseringan mah enggak begitu. Terus mengenai apa Bu namanya buat makan sehari, saya mah jarang Bu, jarang beli, masak apa adanya begitu. Lagian anak-anak itu kalau beli ya sekali-kali kalau memang saya nggak lagi malas masak atau pergi, mungkin anak saya yang beli, kalau enggak ya apa adanya Bu, saya mah nggak ini. Mungkin itu sesuai dengan keuangan saya, memang uangnya apa ya Bu, memang uangnya seadanya gitu. Kalau beli ini mesti cukup ya jadi ya dicukup-cukupkan begitu. Itu. Iya, sama lah Bu. Pas-pasan kita juga karyawan loh, karyawan ya. Kalau pengusaha beda kali ya Bu Vera ya. Kalau karyawan orangnya udah ya segitu gitulah. Jadi ya keinginan kita pasti banyak ya, perempuan gitu ya, pengen gitu ya banyak. Tapi jangan biarkan keinginan kita itu mengendalikan diri kita ya. Harus belajar memendam ya, sama ya, pasti kita punya banyak keinginan. Apalagi kita perempuan. Oke, ada lagi yang mau sharing? Oke, Ya. ya, Bu Sri, boleh Bu Sri, silakan. Ya, terima kasih untuk sore hari ini, banyak sekali pelajaran untuk Sama-sama. saya. Ya, Amin. Terima kasih. Silakan Bu Sri. sebagai lansia mungkin kami tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai gaji. Ya, gajinya itu ya karena anak-anak gitu ya, memberikan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Nah, untuk mengelola supaya bisa mencukupkan diri sendiri itu, ya kita harus berlatih disiplin di dalam mengeluarkan uang gitu. Ya kadang-kadang mata kita kalau udah lihat ke warung itu ya, yang tadinya ditulis ini jadi melenceng gitu ya, jadi melenceng, yang nggak ditulis dibeli, yang ditulis nggak dibeli. Tapi nanti kok udah sampai di rumah kok nyesel yuk, loh kok tadi kok harusnya beli ini kok malah beli ini gitu. Padahal itu nggak akan dimasak hari itu. Kalau untuk beli-beli pakaian mah itu mah udah kayaknya udah jauh sebagai lansia kami ya. Kalau dibeliin syukur nggak masalah, soalnya ya udah lama nggak ke gereja, mau kemana lagi gitu ya. Nah itu jadi apa yang diberikan anak-anak kami kelola sehingga nanti anak memberikan lagi masih ada gitu. Jadi kalau mau belanja ya hati-hati gitu ya, harus ditulis yang benar-benar harus di apa ya namanya. Jadi punya buku gitulah, punya buku untuk catatan apa yang harus kita beli hari itu. Yaitulah untuk mengelola supaya kita bisa mencukupkan diri gitu aja. Makasih. Terima kasih Bu Sri ya. Kayak pengalaman kita semua ya, tiap belanja pasti ada catatan sih sebenarnya. Cuma kok ini ada diskon. Kok ini kebetulan ada ya, sampai di rumah menyesal. Ya, Uangnya kok kurang. Iya, kita belajar. Tergiur dengan diskon Bu biasanya. Iya, betul. Kalau diskon cabai merah apalagi. Mumpung ya, buat stok. Tahu-taunya busuk di Nah, kulkas. itulah. Jadi mubazir ya. Iya, kita sama-sama ya punya pengalaman yang sama berarti. Iya. Terima kasih Bu Sri. Bu Murni mau membagikan? Ya sebenarnya sama aja sih. Ya udah tadi udah menjadi kesimpulan dari penyampaian Bu Reti tadi ya. Sebenarnya saya juga punya prinsip seperti itu Bu ya. Udah persis tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, saya bilang iya ya. Jujur aja kehidupan saya dan keluarga ya dari dulu begini-begini aja ya. Mungkin kalau orang lain gitu punya rumah udah penuh dengan segala macam perabot lah istilahnya. Tapi dari dulu ya seperti ini aja gitu kita. Artinya syukur-syukur masih punya kursi lah gitu, walaupun juga udah kempes gitu ya seperti itu. Ya udah mau diapain, memang seperti itulah keadaannya. Nggak terlalu banyak keinginan, walaupun sebenarnya ingin sesuatu, tapi setelah itu berpikir lagi kalau saya berpikir lagi, terus kalau saya beli dipakai enggak? Ya. Seperti itu. Manfaatnya apa sih?
Tapi kalau hanya sekedar pajangan buat apa? Iya. Jadi akhirnya kembali saya batalkan untuk sesuatu itu. Terus kalau misalnya saya ingin sesuatu tapi belum pegang uang, artinya itu sebuah kebutuhan gitu ya. Tapi kalau memang saat itu saya belum pegang uang, saya hanya ngecek harga aja. Nah, nanti suatu saat Ya. punya duit, artinya saya kumpulin dulu, ya. Saya akan beli suatu saat gitu. Artinya saya tidak memaksakan diri pada saat itu. Jadi saya selalu seperti itu, Bu. Oh, Ya. ya. Akan ada lagi nih kalau misalnya ya kadang-kadang anak-anak gitu ya, ingat lah gitu. Kadang-kadang kalau entah adanya atau saya yang ulang tahun gitu, kadang ayo mah kita keluar gitu. Nah, ya ayo dengan senang dari rumah, tapi begitu sampai ke tempat makan, sekian, ibu-ibu teh ayah gitu, aduh kakak dalam hati, Sayang ya. sayang gitu, jadi keluar sampai 500.000, bisa lebih 1 minggu belanja mama ini. Ibu-ibu banget itu. Iya kan gitu, aduh sayang sekali ya, tapi ya udah diurungkan lagi tuh itu kan, ya mungkin tujuan anak sih ingin menyenangkan hati orang tua gitu ya, tapi ya sebagai orang tua sepertinya sayang sekali, aduh ini cuma sekali makan ya habis segitu gitu loh murid gitu ya. Iya benar. Ya, jadi saya juga punya cara kalau misalnya saya mau belanja itu Bu ya, memang harus dari rumah itu udah punya catatan tersendiri sehingga tidak melenceng dari apa yang sudah dirancang gitu. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi yang sudah tercatat itu ya udah langsung cabut diri gitu. Wah, luar biasa. Jadi gitu Bu. Ya. Iya. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Duha ya. Sama-sama berarti kita ya punya pengalaman yang sama juga rupanya. Kalau saya sama suami sering ngajak sih, ayo kesini. Aduh udah sayang uangnya buat belanja besok. Kebalik. Cashnya aja gitu ya, daripada buat makan ya itu sekali makan 500 mending buat yang lain ya. Nih sebelum ada yang mau nambahin lagi, saya mau baca dari Bu Obe Ertina nih di kolom chat. Bu Obe ada memberikan kita tips-tips nih. Saya biasanya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, punya buku keuangan rumah tangga. Wah, super. Saya pernah coba, Bu. Tapi nggak konsisten. Males melihatnya gitu ya. Terus kalau pas ke mall dan lihat satu barang yang disuka dan diperlukan, biasanya tidak langsung beli tapi muter-muter dulu, kalau sampai mau pulang masih ingat baru beli. Nah ya benar itu juga ya, jadi kalau ada keinginan satu barang tinggalin dulu aja, mudah-mudahan kita lupa. Itu tipsnya untuk menghindari ya. Kalau masih ingat berarti nanti nggak bisa tidur Bu di rumah, berarti harus dibeli ya Bu Obe. Kemudian membeli barang-barang second ya, nice juga nih, membeli barang-barang second. Dan selalu bawa catatan belanja kalau ke pasar atau supermarket. Oke, terima kasih Kak Nita nih. Ciri keempat dari seorang hamba uang adalah sifat pelit atau kikir. Oh iya benar. Kikir sebagai tindakan terlalu hemat menggunakan harta bendanya. Berarti ini bertolak belakang dengan firman Tuhan yang menginginkan kemurahan. Mereka yang kikir atau pelit dapat melakukan hal-hal yang jahat yang diatasnamakan sebagai berhemat atau sedang melakukan pengaturan keuangan, padahal mereka sebenarnya sangat mencintai uang dan bermaksud memuaskan keinginan-keinginan mereka sendiri. Ya bisa juga ya. Hemat, kikir, pelit. Nah, kita pernah bahas sama Bu Vera ya waktu itu ya. Masih ingat kita ya, beda itu. Jadi hemat itu harus, karena kita juga harus belajar menabung untuk masa depan. Tapi kalau kikir itu sama diri sendiri aja kadang-kadang kita, itu beda lagi ya Bu Vera ya. Ya, kalau Silakan. hemat itu ya lebih ke diri kita menahan keinginan-keinginan kita. Kalau kikir itu dia menahan apa yang menjadi hak orang lain. Jadi dia tidak mau memberi kepada orang lain. Jadi itu lebih simpelnya begitu kalau menurut saya. Jadi kalau hemat, kita menghemat diri untuk diri kita, tapi kita tetap harusnya memberi ya kepada orang lain ya. Tapi kalau kikir itu dia tidak mau memberikan hak orang lain, misalnya dia perlu dipertolongan atau bagaimana, dia nggak mau peduli sama orang lain. Itulah kikir. Jadi kalau hemat menurut saya boleh, karena hemat ke diri sendiri. Tapi kalau kikir itu ke orang lain, dia nggak mau memberi. Itu lebih ke ya pelit ya mungkin ya. Tidak memberikan hak orang lain seperti itu. Iya ya.
Jadi ingat nih Bu Vera, kalau kita belanja ke supermarket kan kita nggak pernah nawar ya. Tapi kalau kita ke pasar, nawarnya gitu ya, bisa setengah mati. Nah itu bisa dibilang kikir kan? Ya harus membeli dengan harga yang wajar. Wah, wajar ya. Saya rasa kalau di pasar kan udah murah ya. Beda sama supermarket ya. Ya, betul. Jadi kalau kikir itu sebenarnya orang itu berhak menerimanya segini, tapi kita berusaha untuk mengurangi atau bahkan tidak diberikan gitu ya. Itu kikir. Oke, satu terakhir mungkin saya kasih kesempatan Pak Agus ya kayaknya nih. Ada lagi yang mau sharing satu terakhir sebelum Bu Titin, apa mau menambahkan Bu Titin? Bu Agus itu mah Bu Preti. Iya. Kalau saya sih sebenarnya masih berproses karena Masih muda ya. masih banyak keinginan, tapi berproses apalagi dan banyak hal yang dipelajari bahkan juga disampaikan oleh Peggy tentang kata ugahari. Mungkin kita pernah dengar, mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengar kata ugahari tentang kesederhanaan, bahkan juga yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi gitu ya. Mahatma Gandhi kalau diterjemahkan artinya seperti ini. Teori mah gampang, sebenarnya prakteknya susah. Jadi Mahatma Gandhi dalam pernyataannya seperti ini. Dunia itu cukup untuk kebutuhan siapapun, tapi tidak akan pernah cukup untuk kerakusan siapapun. Ini kalau sudah diterjemahkan ya. Jadi ya benar juga ya, nggak akan cukup kalau terus-menerus kita rakus, terus-menerus kita merasa kurang, padahal apa yang sudah Tuhan berikan, tadi firman Tuhan, belajar untuk mencukupkan diri, apa yang sudah Tuhan percayakan melalui berkat-berkatnya, apapun itu bentuknya, kita belajar untuk meyakini Allah yang disebut Providentiade, ya, Allah yang mencukupkan. Teorinya gampang, saya ngomong kayaknya gampang banget. Tapi saya berupaya, saya secara pribadi berupaya untuk bisa mewujudkan apa yang disebut pola hidup mencukupkan diri. Mungkin itu ya, ada kata-kata ugahari, kemudian belajar untuk mencukupkan diri. Itu sejajar kata ugahari, nanti ibu-ibu bisa searching ke ugaharian. Ugahari ya. Ugahari, ya. Baik. Terima kasih Bu Titin yang sudah mengclosing ya renungan kita di malam hari ini. Kita sama-sama belajar, berproses. Saya juga berproses, dulu saya boros banget gitu ya. Banyak melakukan hal-hal yang membeli karena pengen aja gitu, tapi proses kehidupan membentuk kita untuk semakin belajar untuk berubah, untuk melihat hidup ini tidak dari sudut pandang keinginan kita, tapi lebih mencari apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita semua berproses dalam kehidupan ini sehingga kita benar-benar menemukan kebahagiaan bukan karena uang, tapi kebahagiaan yang fullness ya, penuh di dalam hati kita karena Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah diskusi bersama, kami diingatkan untuk belajar mencukupkan diri, tidak menjadi hamba uang, dan biarlah dalam pergumulan kami sebagai kaum perempuan, sebagai istri Tuhan, sebagai ibu, biarlah kami mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Buka telinga kami agar kami bisa peka mendengar suara Tuhan dan tuntunan Tuhan, sehingga kami dipertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, sehingga kami boleh mendapatkan jalan keluar berdasarkan tuntunan Tuhan, bukan karena usaha kami, bukan karena keinginan daging kami,
atau bukan karena kami mengandalkan manusia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri renungan kami, dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa terus mengingatkan kami akan firman yang kami dengar, sehingga kami, kaum perempuan, semakin kuat, semakin teguh, semakin tumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kami satu-satunya. Amin. Terima kasih Bu Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Duha. Silakan Bu Duha. Tibalah saatnya, Bu Duha, error ya Bu, itunya internetnya, jadi saya alain aja. Tibalah saatnya kita akan masuk ke persembahan syukur, namun kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reti yang sudah menyampaikan firman Tuhannya. Bila firman Tuhan yang telah kita dengar, boleh kita lakukan, itu juga boleh belajar. Kita terus belajar ya Bu, jadi kita juga jangan menjadi hamba uang. Kadang-kadang kita dengan apa yang tadi Bu Reti renungkan, kita keinginan kita yang suka diinikan. Nah, itulah kita belajar dari sini, dari apa yang telah Ibu Reti sampaikan pada kita semua. Kita belajar untuk bisa menahan diri agar kita juga tidak menjadi hamba uang, dan kita juga tetap bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dengan apa adanya ya. Mungkin misalnya dengan apa yang telah kita terima, kita syukuri, jangan kita ingin berlebih-lebih menjadi kelihatan kaya, padahal di belakang kita kita tidak punya apa-apa. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Reti. Biarlah apa yang telah disampaikan Bu Reti boleh menjadi berkat bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum persembahan diedarkan, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 14 demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kolektif bisa dihimpun melalui kotak persembahan yang sudah disediakan di rumah, atau dapat mentransfer ke rekening yang ada di rekening gereja yang ada di layar. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikannya melalui rekening atau kotak persembahan, dan kita akan diiringi pujian PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpahan rahmat dan dipenuhi
Tibalah saatnya kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan yang akan disampaikan oleh Ibu Pemi. Kami persilakan Ibu Pemi. Ya, selamat malam. Ada yang mau didoakan? Tolong doakan anak saya ya Bu, Jessica, Sabtu depan akan memasuki pemberkatan nikah dan catatan sipil. Tolong dipersiapkan juga, berikan kami kesehatan agar pada harinya nanti kami semua tetap sehat, bisa berjalan dengan baik saja Bu. Ya. Amin. Amin. Ada lagi? Bu Marta mungkin yang tadi mau disampaikan biar bisa nanti didoakan juga. Oh iya. Pembentukan pengurus baru. Bu Marta? Ya Bu. Mau disampaikan yang tadi? Yang Oh, mengenai yang kepengurusan itu. yang diutus 2 orang yang ke sinode ya Bu? Oh bukan Bu. Pengurusan. Karena ini ya Bu, nggak apa-apa ya, warta dulu ya Bu Pemi. Iya, warta dulu. Sehubungan pengurus kaum perempuan, pengurus harian kaum perempuan pada saat ini Ibu Eti, Ibu Pemi masuk menjadi majelis jemaat atau penatua. Nah, kami itu jadi tinggal saya sendiri nih yang ini. Jadi di sini ada pengurus sementara. Untuk itu pengurus sementara sudah kami bicarakan juga di rapat koordinasi ya waktu itu ya Bu Reti. Kita sudah sampaikan ke majelis dan kepada forum di waktu itu kita mengangkat sebagai pejabat sementara waktu itu ketua saya sendiri, sekretaris Ibu Riri Arianti, bendahara Ibu Jenita Natalia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada ibu-ibu. Jadi kepengurusan ke depan kita dengan sementara yang mungkin sampai tahun 2023 kita akan dibawahi atau maksudnya bukan dibawahi, kami PH-nya Ibu Yuli, Ibu Riri dan Ibu Jenita. Mungkin itu ya Bu Reti yang bisa kami sampaikan kepada ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Mungkin itu saja Bu. Mangga mungkin Bu Reti ada tambahan. Iya benar. Ya jadi kita tetap semangat ya, kita tetap dukung PH yang baru karena kita semua sama-sama di GKP Dayakolot ya. Ini bukan tentang komisi ini, tapi yuk sama-sama kita dukung setiap pelayanan siapapun itu yang akan menjadi koordinatornya ya, pengurus hariannya. Itu juga mungkin bisa didoakan nanti oleh Kak Femi ya. Terima kasih Bu-ibu. Mangga Bu Femi untuk doa syafaat. Udah? Kedengaran Bu? Ada suara Bu. Ada? Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kalau kami sudah mendengar firman yang begitu indah, yang sudah disampaikan Ibu Reti, biarlah firman itu boleh menguatkan kami untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, yang sudah Tuhan berikan, untuk tetap bersyukur. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan pada malam ini. Tuhan, saat ini kami menyerahkan persembahan kami, sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu melalui persembahan ini, agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan di gereja kami. Berkati juga yang mengelola persembahan ini untuk selalu diberi kesehatan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Perempuan dengan pengurus yang baru, untuk Ibu Yuli, Ibu Riri, Ibu Jenita yang sudah terpilih, kiranya Tuhan memberkati segalanya untuk
melanjutkan pelayanan ke depan sebagai di kaum perempuan dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk pemberkatan nikah saudara Jessica dan Rexi yang akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 28 Mei ya Tuhan di gereja GPIB. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk mempersiapkan segalanya boleh berjalan dengan lancar sesuai kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga serahkan berdoa untuk bangsa dan negara kami dari jajaran tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati untuk semakin bertumbuh dan berkembang dengan baik dan bijaksana, sehingga tercipta kedamaian di negara kami ini. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, seluruh permohonan doa kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini hanya disempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, sebelum kita menerima berkat yang disampaikan oleh Ibu Reti, kita akan memuji Tuhan melalui pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Dibalas sampainya, Bu Reti, mangga. Baik, ibu-ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita di malam hari ini dengan mengingat bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Reti. Kita foto sama-sama. Terima kasih. Kita foto dulu ya. Maaf nih lagi di Cimahi. Wah, di Cimahi nih Tante ya, dari selatan ke barat. Iya, terlambat nih hujan. Hujan ya? Wah, ternyata. Iya. Cimahi hujan. Oke, ibu-ibu yuk kita buka kamera. Iya. Kak Anita, Bu Berlin. Oke, hari ini ada 23 orang. Difoto dulu nggak? Iya, ini mau difoto. Siap, action. Oke, yang nggak bisa nggak apa-apa Bu Sandy. Fotonya sudah senyum manis. 1, 2, 3, sarange. Oke, tahan dulu, saya cek dulu ya. Sebentar. Oh, ada yang merem. Sekali lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Sarange. Oke, sebentar. Kenapa ya? Cuma harus bohong. Oke, sip. Terima kasih. Sampai ketemu lagi semuanya. Selamat berakhir pekan. Dadah. Terima kasih Bu Sandy.